Semakin sosok itu mendekat, Indra ngerasa kalau gravitasi itu kayak meningkat berkali-kali lipat. Kayak ada tekanan dari atas yang bikin mereka buat berdiri aja susah. Indra bilang, "Ji, dia datang." Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Ju. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, lancar rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Oke, kita bakal lanjutin lagi Rantau Season 3 Sang Wakil Janji. Nggak terasa kita udah masuk ke part 5 nih, atau part terakhir. Kalau di part sebelumnya kita tahu nih, kita udah ngeliat kalau telah terjadi pertempuran di perkampungannya Pak Sami. Dan usaha Indra buat ngebunuh Mbak Ning gagal total. Karena Mbak Ning ini dilindungi sama Roy. Belum lagi masalah Aji sama Pak Dion. Apakah Aji sama Pak Dion ini berkhianat? Di part terakhir ini, Indra bakal berhadapan sama satu sosok. Sosok yang bakal nentuin nasib Indra selanjutnya. Apakah dia bakal mati atau hidup? Sosok yang jauh lebih kuat daripada Pak Dion, Pak Sami, atau Pak Aksa. Bisa nggak Indra selamat dari sosok ini? Penasaran kan? Tonton video ini terus. Udah, kita nggak usah lama-lama lagi nih. Gue juga penasaran part terakhir kayak gimana. Udah siap? Mode horor aktif. Berhenti sekarang, biar kami yang urus dia. Indra bener-bener nggak bisa gerak di situ. Sekilas Indra ngenalin suara orang yang megang parang itu, tapi dia nggak bisa mastiin orangnya soalnya dia nggak bisa nengok. Indra nyoba buat tenang di situ sampai tiba-tiba nih, tiba-tiba laki-laki yang tadi nempelin parangnya di leher Indra mental ke belakang. Akhirnya Indra bisa gerak lagi tuh, dan pas dia nengok ke belakang nih, dan di situ ternyata udah ada Pak Aksa yang lagi megangin laki-laki berparang itu, yang dimana laki-laki ini adalah Roy. Nggak pakai ngomong apa-apaan, Pak Aksa pukulin tuh si Roy. Buak sampai si Roy ini mental. Pak Aksa terus narik tangannya Indra dan ngajak dia pergi. Indra yang kebingungan tuh sebenarnya. Tapi Pak Aksa cuma jawab, "Diem." Nggak pakai lama, Pak Aksa udah ngebawa Indra ke suatu tempat yang lumayan jauh dari tempat tadi. Dan ternyata di situ juga udah ada Ida sama Aji tuh yang lagi ngeletak di tanah. Ida kelihatan panik ngeliat kondisi Aji di situ. Indra baru sadar tuh, kalau ternyata Ida sama Aji ini saling kenal satu sama lain. Tapi kalau Aji juga di situ, terus di mana Pak Dion? Sambil ngos-ngosan, Pak Aksa minta Indra, Aji sama Ida buat pergi dari situ sejauh-jauhnya. Tapi Indra langsung nolak di situ. Karena Mbak Ning masih hidup. Indra nolak perintah Pak Aksa pakai nada emosi. Sampai tiba-tiba Ida ngerespon, bukan pakai omongan, tapi pakai plah. Ditampar tuh si Indra. Ida bilang di situ, "Kamu belum puas sama semua kekacauan ini, Indra? Atau kamu sekarang buta sama keadaan temanmu ini?" "Lah, emang ini semua salahku? Tanya ke dia, siapa duluan yang mulai?" Saya baru tahu kalau kamu sekarang berani ngebentak cewek, Indra. Pokoknya, sekarang saya minta sama kamu buat jaga mereka berdua. Biarin urusan di sini, kami yang tua-tua ini yang nyelesain. Kamu tolong bawa mereka berdua ke tempat yang aman. "Tapi Pak..." Saya tahu kejadiannya. Saya paham situasinya. Kamu nggak percaya sama saya? Iya Pak. Habis itu Pak Aksa langsung pergi nih, balik ke tempat Pak Sami sama yang lainnya tadi bertarung. Sekarang Indra lagi-lagi bingung. Di satu sisi, dia pengen balik ke tempat tadi buat nyelesain tujuannya. Tapi dia juga nggak mau ngekhianatin amanat dari Pak Aksa. Belum lagi Indra masih curiga nih sama Aji sama Pak Dion kalau mereka ini jangan-jangan udah ngebantuin Mbak Ning sama Mbak Endah. Abis itu Indra jongkok di sampingnya Ida yang lagi mangku kepalanya Aji. Dan dia nanya pendapatnya Ida tentang, ya ini mesti kemana sekarang. Ida di situ cuma geleng-geleng kepala. Dia nggak mau nengok ke Indra. Kelihatannya dia marah banget. Lalu tiba-tiba si Aji ini bangun dan dia ngomong ke Indra, "Maaf buat yang tadi, Indra." "Kamu udah nggak apa-apa, Ji?"
Indra sama sekali nggak ngerespon tuh permintaan maafnya Aji. Dia masih mikir kalau Aji ada hubungannya sama semua ini. Di antara rasa marah, Indra agak sedikit bingung ngelihat Aji sama Ida yang kelihatannya udah kenal lama. Indra nanya di situ. Aku tegesin sekali lagi Aji. Kamu nggak ada sangkut pautnya sama semua ini kan? Enggak Indra, sama sekali enggak. Terus apa maksudmu? Ya, aku nggak suka aja kamu deket-deket sama calon istriku. Hah? Indra sempat melongok di situ lah kan? Melongok dia begini. Ida cuma nunduk aja tuh, nggak ngomong apa-apaan. Nggak nolak, nggak juga nggak iyain. Indra nggak nyangka lah kalau cewek yang tadi udah ngajak dia kawin lari ternyata adalah calon istrinya Aji. Masih penasaran? Indra nanya lagi ke Aji. Oke, tapi aku pengen dengar penjelasanmu. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah Walet sampai-sampai kamu hilang beberapa jam waktu itu? Dan kenapa perlakuanmu seakan-akan kamu melindungi mereka? Kita omongin sambil jalan, Ra. Kita mesti cepet-cepet ngejauh dari sini. Tapi sekarang kita kemana? Kita nggak bisa langsung pindah sekarang, Dra. Mereka pasti tahu semua pergerakanku. Kalau ada yang tahu aku jauh dari Bapak, mereka pasti langsung datang. Mereka siapa? Apa salah kita? Kenapa kita jadi kayak diburu gini? Apa sih yang udah terjadi? Tenang, Dra. Ngomong-ngomong, sekarang kita di mana? Yang pasti kita nggak jauh dari tempat tadi. Tapi mungkin Ida tahu ini di mana. Dan sekarang ada yang datang ke sini. Indra di situ langsung ngadep ke arah kegelapan. Dia ngerasa kalau ada seseorang atau mungkin sesuatu yang lagi jalan nih ke arah mereka bertiga. Indra ngerasa kalau itu bukan sesuatu yang kecil. Energinya terlalu gede. Indra terus minta Aji sama Ida buat tetap di belakang dia. Walaupun sebenarnya dalam hati Indra nih, dia juga ketakutan. Terus tiba-tiba Ida ngomong nih sambil bisik-bisik. Kita nggak akan mampu. Dia bukan lawan kita, Ndra. Bahkan Bapak sekalipun. Sontak Indra nanya dong. Apa maksud Ida barusan? Dan Ida nggak jawab apa-apa tuh. Dia cuma geleng-geleng kepala. Pokoknya apapun yang lagi bergerak mendekat ke mereka bertiga ini, gue yakin bukan sosok sembarangan. Dan tiba-tiba nih, angin itu berhembus kenceng banget dari arah depan. Dan saking kencengnya, mereka bertiga ini sampai kehempas, jatuh ke tanah. Indra ngerasa kalau badannya di situ kayak abis ditabrak sama tembok. Dan mendadak, suasana jadi hening. Dia terus ngeliat ke sekeliling kan. Dan dia baru sadar kalau Aji sama Ida gak ada. Indra teriak-teriak tuh kan, Ji, Da, sambil ngeliat-ngeliat sekeliling. Dan gak lama kedengeran nih suaranya Aji kan. Tapi dia di mana? Dan pas Indra lihat ke arah suara itu, Aji lagi ngelambain tangannya. Ternyata dia mental lumayan jauh. Dan beberapa meter dari Aji, Indra ngelihat si Ida udah ngeletak. Gak pakai pikir panjang, Indra berdiri dan dia ngedeketin Aji. Indra bilang, "Lu gak apa-apa, Ji?" Gak apa-apa, kepalamu monyong. "Bisa berdiri nggak? Ida kayaknya pingsan di sana. Aku kesana dulu." Iya, aku nyusul di belakangmu. Indra langsung ninggalin Aji dan dia pergi nih ke tempatnya Ida. Beberapa kali tuh dia panggilin si Ida, tapi Ida ini nggak ngejawab. Pas sampai di posisinya Ida, Indra panggu tuh kepalanya Ida kan, terus dia tampar-tampar, "Bangun Da, bangun Da." Tapi Ida ini nggak bangun-bangun. Gak lama Aji datang nih nyusul mereka berdua. Karena terlalu nggak khawatirin Ida, Indra sampai lupa nih. Lupa sama sosok yang dari tadi ada di depan, lagi jalan ngedeketin mereka. Dan sekarang Indra ngerasa kalau sosok itu udah deket banget. Semakin sosok itu ngedeket, Indra ngerasa kalau gravitasi itu kayak meningkat berkali-kali lipat. Kayak ada tekanan dari atas tuh yang bikin mereka buat berdiri aja susah. Indra bilang, "Ji, dia datang."
Tiba-tiba, tepat di depan mereka bertiga, kedengeran dentuman. Kenceng banget itu dentuman, sampai tanah itu getar. Badannya Indra seketika langsung getar semua tuh, dan dia ketakutan setengah mati di situ. Sekilas dia ngeliat ke Aji nih, dan dari ekspresinya si Aji, kelihatannya dia juga ngerasain hal yang sama. Belum selesai sama suara dentuman itu, tiba-tiba kedengeran suara pohon rubuh nih. Krek. Boom. Ada satu pohon gede yang gak jauh dari Indra berdiri, tiba-tiba tumbang. Yang dia tahu, gak mungkin pohon segede itu bisa roboh gara-gara ketiup angin. Indra masih bener-bener gak tahu nih apa yang bakal mereka hadapin di depan. Yang dia tahu dan mesti lakuin adalah ngejaga Aji sama Ida. Ngelihat Aji yang udah mulai ngawang gitu ya, udah mulai melayang pikirannya nih, Indra bilang, "Ji, jangan pingsan." Dan bener aja, dem, suara itu kedengeran lagi dari depan. Tapi masih belum kelihatan nih apa yang bakal muncul. Pas lagi waspada gitu kan, tiba-tiba Aji ngomong, Dia yang dipanggil Sang Datu." Kaget Indra ngedengar omongannya Aji. Bingung dia, antara mau lari atau tetap diam di tempat. Habis itu, tiba-tiba dari kanan sama kiri kedengeran teriakan, "Huha!" Pas Indra lihat, ternyata itu udah banyak orang melangkah. Pakai pakaian persis sama kayak yang Pak Sami pakai. Bedanya, mereka semua itu pakai penutup di dadanya. Dan pelan-pelan mulai keluar nih sosok yang tadi ada di kegelapan. Di depannya Indra, itu sosok gede. Gede banget. Gak lama, sosok gede itu diselimutin sama kabut. Dan seketika itu, dia berubah jadi sosok laki-laki gagah banget. Dia pakai pakaian yang beda dari yang lain. Jauh lebih mencolok, dan di kepalanya itu ada bulu yang warnanya emas sama hitam. Aji dari belakang bilang, "Datu." Tiba-tiba, brak! Indra ngerasa kalau pundak sebelah kanan itu ada yang nyengkram dan neken dia ke bawah buat bersimpuh. Refleks dia langsung nengok dong ke arah kanan, siapa orang ini kan? Set. Ternyata itu Pak Sami. Di situ Pak Sami cuma kayak ngangguk gitu loh. Indra paham kalau itu perintah. Nggak pakai pikir panjang, dia bersimpuh. Terus Pak Sami juga ikutan bersimpuh sambil nundukin muka. Ngelihat ada Pak Sami di samping, jujur aja ya, Indra agak sedikit lega. Karena akhirnya ya ada pertolongan datang. Nggak terasa, Indra mulai nangis tuh sambil bersimpuh. Karena dia sadar seberapa berani dia bilang siap mati. Tapi kalau udah dihadapin sama situasi hidup dan mati yang sebenarnya, gak ada manusia yang bakal bener-bener siap. Habis itu sosok gagah tadi ya ngomong sambil nunjuk ke Indra. "Dia anak yang sudah membuat anak cucuku menumpahkan darah sesamanya." Indra cuma bisa gerutu tuh dalam hati. Apa sih yang udah gue lakuin? Tapi kalau emang Indra yang jadi penyebabnya, kenapa kok Pak Sami gak ngabisin dia dari awal? Dan apa itu alasannya Ida ngajak Indra buat lari? Tapi kenapa dia kok mau ambil resiko gitu? Mau ambil resiko buat lari sama Indra, padahal jelas-jelas dia ini mau nikah sama Aji. Yang artinya hidupnya bakal lebih tenang. Pas lagi mikir kayak gitu, tiba-tiba hat! Ada teriakan, gak tahu dari mana, tapi bener aja. Gak lama abis teriakan itu, puluhan orang yang tadi lagi pada bertarung langsung pada kumpul semua. Mereka ikut bersimpuh tuh di hadapan sosok yang mereka sebut Datu itu. Gak ada yang berani ngomong atau ngeluarin suara sedikit pun. Pada diem dan bersimpuh itu mereka semua. Gak lama kemudian, Sang Datu ini manggil dua orang. "Nata, Sami, berdiri dan mendekatlah." Puun Datu, Pak Sami, sama satu orang yang tadi sempat berantem sengit sama dia nih, berdiri dan ngedeketin Sang Datu. Nggak tahu apa yang mereka omongin. Walaupun jarak mereka sama Indra nggak terlalu jauh, tapi Indra nggak bisa ngedengar omongan mereka. Indra ngelihat ada adu argumen antara Pak Sami sama orang itu. Yang ada di pikiran Indra, apakah mereka berdua ini lagi ngomongin hukuman buat dia? Indra cuma bisa pasrah. Karena lari adalah mustahil. Tiba-tiba, lagi-lagi nih, brak! Ada yang megang pundak kanannya Indra. Sontak Indra nengok ke kanan kan.
Dan di situ udah ada. Saya di sini, Indra. Kamu tenang aja. Saya percaya kalau teman saya itu bisa nyelesain semua ini. Nggak tahu gimana caranya, Pak Aksa tiba-tiba udah ada di samping kanannya Indra. Di situ Indra berharap kalau dia masih dikasih kesempatan buat hidup. Dia berharap kalau Pak Sami benar-benar bisa nyelesain semuanya. Dan walaupun Pak Aksa bilang, udah tenang aja. Tapi tetap aja Indra nggak bisa buat tenang. Mungkin karena ngelihat Indra yang gelisah, Pak Aksa bilang, Kamu takut kepalamu lepas, Indra? lagi di situasi tegang kayak gitu, Pak Aksa masih sempet-sempetnya ngecengin Indra. Indra nggak ngejawab. Dia cuma nengok tuh ke arah Pak Aksa sambil keringet dingin. Tapi pas Indra ngomongin kepala lepas, sekilas Indra jadi keinget nih sama salah satu kisah Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga. Ini kita cerita sedikit ya tentang sejarah. Jadi pas pembangunan Masjid Demak, semua Wali Songo itu datang tepat waktu, kecuali Sunan Kalijaga. Jadi tiang masjid yang berdiri belum lengkap tuh, masih kurang 1 buah. Karena beliau telat, maka Sunan Kalijaga ini ngumpulin sisa-sisa potongan kayu dari sunan-sunan yang lain buat ngelengkapin tiang itu. Nah, pas lagi ngumpulin sisa-sisa kayu ini, nggak sengaja Sunan Kalijaga ini nebas leher suatu hewan. Nama hewan ini orong-orong. Karena beliau udah nebas binatang ini, di situ beliau nyesel dan langsung minta ampun tuh sama Allah. Dan terus beliau inisiatif nih buat nyambung kepala orang-orang itu pakai serpihan kayu jati. Dan dengan izin Allah tentunya ya, itu orang-orang bisa hidup lagi. Dan sampai sekarang ada suatu legenda, kalau kita motong kepala orang-orang, bakal keluar nih serpihan kayu jati dari lehernya. Indra nanggepin kata-katanya Pak Aksa. Dia bilang, lah, saya kan bukan orang-orang, tapi kayaknya enak kalau jadi orang-orang, hidup bebas tanpa masalah. Tenang, Dra. Di Kalimantan ini ada kayu yang lebih kuat dari kayu jati. Di sini ada kayu ulin, pasti lebih awet. Jujur aja, Indra agak kesal sama gurunya itu. Masalahnya, ini bukan waktu yang tepat buat bercanda gitu. Apalagi nasib Indra udah ada di ujung tanduk nih. Gak lama kemudian, Pak Sami manggil si Indra nih. Indra, sini. Gitu kan. Mukanya Pak Sami kelihatan serius banget di situ. Gak ada muka-muka kabar gembira gitu kan. Pokoknya tatapannya itu tajam. Semua yang ada di situ pada ikut ngeliatin Indra. Muka mereka gak kalah serem kayak Pak Sami. Indra terus mulai jalan tuh, ngedeketin Pak Sami. Dan pas udah deket, Pak Sami ngasih isyarat buat Indra berlutut. Nggak pakai ngebantah tuh. Indra langsung berlutut. Habis itu, sang datuk bilang, Ganindra Basudewa, seorang anak muda yang mau menantangku, kenapa kamu berlutut? Di situ, Indra benar-benar nggak berani ngejawab. Dia cuma nunduk aja tuh. Buat sekedar ngedongak ini, dia nggak berani. Dia benar-benar takut mati. Buat memecah keheningan, Pak Sami bilang, Izinkan saya bicara, Datuk. Diam, biar dia yang bicara. Kamu sudah menjelaskannya tadi. Sekarang, aku ingin dengar dari mulutnya. Gua ngejelasin ke sang datuk. Iya, jelaskan ke saya. Indra di situ lupa. Kalau Ida aja bisa gampang ngebaca pikirannya dia, apalagi orang yang udah selevel kayak datuk ini. Bingung Indra di situ kan, mau mulai dari mana? Tak dulu, bukan masalah mau mulai dari mana nih, tapi gimana cara mulainya? Ngelihat Indra yang cuma diem aja tuh nggak ngejawab apa-apa, ngebuat sang datuk mungkin agak marah. Beliau hentakin tuh kakinya ke tanah. Dan itu langsung nyadarin Indra yang bengong. Indra akhirnya nyoba buat ngomong, tapi itu susah. Setengah mati tuh dia cuma bilang, saya gak bisa lanjut. Sampai tiba-tiba, tek, Pak Sami nepok pundaknya Indra sambil ngangguk. Ngasih isyarat ke Indra buat supaya ngilangin semua keraguan dia. Dan akhirnya Indra tarik nafas tuh dalam-dalam. Dan dia mulai ngejelasin. Saya baru di pulau ini. Saya datang ke sini karena ingin membangun kehidupan saya dari nol. Gak lebih dari itu. Tapi tanpa saya duga, akhirnya saya ketemu sama Pak Sami yang gak lain adalah teman dari guru saya yang ada di belakang itu, Pak Aksa. Berjalannya waktu,
saya akhirnya kerja di sebuah bengkel yang di depannya ada sebuah rumah. Rumah besar dengan aura yang gelap. Di situ saya nemu satu fakta. Kalau sudah terjadi sebuah kejadian yang tidak manusiawi, sampai akhirnya memaksa saya untuk kembali mengamalkan apa yang sudah saya buang dulu. Dan sedikit pun saya benar-benar nggak tahu kalau orang yang jadi dalang di rumah itu adalah Mbak Ning dan Mbak Endah. Dan mereka sudah dapat pelindungan dari Anda. Sebagaimana orang awam, apalagi belakangan saya tahu kalau ada sebuah hubungan emosional antara saya dan mereka. Tapi sekarang hubungan emosional itu sudah diakhiri oleh mereka berdua dengan cara yang keji. Hal itu ngebuat saya langsung gelap mata dan nyerang semua yang menghalangi saya. Saya akui, saya memang salah. Dan saya benar-benar tidak menyangka sebelumnya jika perbuatan saya itu akhirnya membuat masalah yang jauh lebih besar. Cukup. Dia minta perlindunganku dari kejahatan di sekitarnya, baik itu dari keturunanku atau dari pendatang yang kami terima, dan aku sudah menjanjikan keselamatan atasnya. Itulah yang menjadi perdebatan anak cucuku sampai kalian semua yang ada di sini saling serang satu sama lain. Aku menjanjikan keselamatan atasnya di tanahku ini, tapi orang yang sudah menumpahkan darah di tanah warisanku tidak bisa dimaafkan. Apalagi dia telah berhasil mengadu domba anak-anakku. Pas Sang Datu ngomong, beliau ini nunjuk ke Mbak Ning. Dan matanya itu tiba-tiba nyala hijau terang. Habis itu Sang Datu nanya lagi ke Indra. Oh ya, tadi kamu sempat berpikir tentang orang yang memotong kepala orang-orang? Iya, maaf. Aku kenal dengan dia yang kamu pikirkan itu. Indra mikir, kalau apa yang emang dibilang Sang Datu ini bener, berarti umurnya sama dong kayak Sunan Kalijaga atau bahkan lebih tua lagi. Tapi kayaknya nggak mungkin kalau Sang Datu ini bercanda. Beliau soalnya kelihatan serius banget. Indra udah nggak tahu lagi. Ini selanjutnya gimana? Apa yang bakal terjadi? Dia nengok ke arah Pak Sami, beliau cuma nunduk aja. Dia nengok ke Pak Aksa, lah ekspresinya juga tegang sama kayak dia. Nggak lama, ada satu orang nih, pengawalnya Sang Datu, yang dari tadi ada di belakang beliau. Dia narik Mbak Ning dan ngebawa dia ke hadapannya Sang Datu. Mbak Ning di situ cuma diem aja. Habis itu Sang Datu ngangkat telapak tangannya kayak gini, ngasih isyarat buat Pak Sami ngedeket. Pak Sami terus ngedeket tuh, dan nggak tahu apa yang mereka omongin. Cuma Indra ngeliat Pak Sami di situ nunduk, mukanya lesu sambil ngangguk-ngangguk doang. Habis mereka berdua ngomong, Pak Sami terus panggil tuh si Indra. Indra mau nggak mau jalan tuh sambil gemeteran kan, ngedeketin Pak Sami. Dan pas dia udah ada tepat di deket Sang Datu, Sang Datu bilang, Aku mau darahnya. Kaget Indra ngedenger itu. Darah. Dalam hati Indra bilang, berarti ini waktunya gua buat mati dong. Bener aja. Tiba-tiba Pak Sami megang tangannya Indra dan nyayat tangannya Indra itu pakai mandau yang dia pegang. Habis itu Pak Sami bilang, Darah sudah ditumpahkan, Datu. Ya, dan cukup. Biarkanlah begitu. Sang Datu ini terus megang bekas sayatan yang di tangannya Indra. Dan gak tahu gimana caranya, gak lama setelah disentuh nih sama Sang Datu, darah yang dari tadi ngucur tuh deres, tiba-tiba berhenti. Dan bekas sayatan itu hilang. Dan di situ, dengan aba-aba dari Sang Datu, Indra dibikin melotot. Lu mau tahu kenapa? Mbak Ning, yang dari tadi ada di hadapannya Sang Datu, langsung palanya hilang. Dipenggal sama pengawal Datu. Gelinding itu kepala. Indra cuma bengong di situ kan. Dan sambil ngusap sisa darah yang ada di jarinya beliau, Sang Datu bilang, Anak keturunan Reksogati. Makin bingung Indra. Siapa lagi ini Reksogati? Dan ada hubungan apa sama dia? Secara kalau Reksogati ini ada leluhurnya, nama asli kakeknya sendiri aja Indra nggak tahu pasti. Tapi Sang Datu ini tahu
apa yang ada di pikirannya Indra. Beliau terus ngelanjutin omongannya. Pergi dan temui dia. Kamu akan temukan jawaban yang kamu cari, Ganindra Basudewa. Masih ada satu orang lagi. Benar. Dia masih bebas di luar sana. Nggak tahu di mana. Lagi-lagi, cuma pakai isyarat tangan nih. Sang Datuk nyuruh 2 orang pengawalnya. Yang kemudian, 2 orang pengawal ini diselimutin kabut tebel. Nggak tahu mereka kemana. Tapi Indra yakin kalau 2 orang pengawal ini pergi ke tempatnya Mbak Endah. Gak lama kemudian, kabut tadi hilang dan Indra ngeliat 2 pengawal Sang Datuk udah ngebawa badan. Badan yang gak ada kepalanya. Lu mau tahu di mana kepalanya? Ngegelinding di depan kakinya Indra. Dan itu adalah kepalanya Mbak Endah. Ngelihat itu, Indra langsung jatuh berlutut tuh. Dan dia mulai nangis di situ tuh, nangis. Nangis bahagia karena pada akhirnya semua udah selesai. Habis itu Indra ngerasa badannya itu limbung. Matanya mulai berkunang-kunang. Pelan-pelan pandangannya mulai gelap sampai akhirnya dia nggak sadarin diri. Pas Indra buka mata, yang pertama dia lihat itu terang. Terang sama cahaya lampu yang ada di langit-langit yang kelihatan familiar. Ya, itu adalah langit-langit kontrakannya Rian. Indra nyoba buat bangun tuh. Nggak tahu dia udah berapa lama di kasur Rian itu. Dia ngeliat terus keliling kan. Dan emang bener, dia lagi ada di kamarnya Rian. Tapi nggak ada orang nih. Dia sendirian di situ. Nggak lama, pintu kamar ada yang ngebuka nih. Brak! Dan di situ masuk 1 orang. Lu udah bangun, Dra? Udah kelar, Nyong. Iya. Nih, lu minum dulu. 4 hari lu tepar di situ. Pasti aus lu. Gak pakai lama, Indra langsung samber itu gelas dan dia minum. Karena jujur aja dia kehausan. Habis itu Indra bilang, Yan, gue lapar. Udah enakan lu. Mandi dulu sono. Habis itu, baru kita cari makan. Pas Indra bangun, itu udah siang. Rian sama Indra susurin tuh kota Bontang buat nyari makanan sambil naik si Mbah. Indra sempet nanya, kenapa kok dia bisa bangun di kontrakannya Rian? Di situ Rian ngejelasin kalau Pak Dion lah yang nganterin Indra ke kontrakannya Rian malam itu. Buat cerita lengkapnya, Rian nyuruh Indra buat nanya sendiri ke Pak Dion. Singkat cerita, mereka berdua berhasil nih nemuin tempat makan dan mereka makan lah di situ. Selesai makan, Indra ngajak Rian nih buat ke makamnya Lucy. Dan Rian gak pakai nanya apa-apaan, langsung ngeiyain ajakannya Indra itu. Sampai di makamnya Lucy, Indra sempetin buat beli bunga di salah satu pedagang bunga yang ada di sana. Habis beli bunga, Indra samperin nih makamnya Lucy dan dia doa di situ. Habis doa, dia taburin bunga dan dia bilang, sesuai janjiku sayang, semuanya udah selesai. Kamu bisa tenang di sana berdua sama Tiara. Mungkin kalian bertanya-tanya nih, apa yang terjadi sama Aji dan Ida? Apakah mereka berhasil menikah atau gimana? Sebenarnya tentang ini tuh nggak diceritain, tapi ini menurut gue ya kemungkinan besar mereka ini nikah. Karena kan cintanya Indra cuma buat Lucy. Entahlah, ini menurut gue doang ya. Sebelum kita berpisah, ada sedikit epilog nih atau kata-kata dari penulis. Buat kalian semua yang udah ngikutin cerita rantau ini dari season 1 sampai akhir ini. Ini dia. Oh ya, gue lupa, bagi kalian yang penasaran nih versi tulisannya ya, yang pengen baca gitu, kalian bisa mampir ke karya karsanya Ganindra Basudewa. Link gue taruh di deskripsi ya. Versi tulisan ini tentunya bakal lebih detail daripada yang gue bawain kayak gini. Jadi kalian penasaran? Langsung aja mampir. Dengan begini, selesailah cerita rantau ini. Tapi tak dulu. Apa kalian pikir ceritanya Indra sewaktu merantau di Kalimantan itu cuma sebatas cerita rantau ini? Masih banyak pengalamannya Indra sewaktu dia merantau di Kalimantan itu. Dan cerita ini itu cuma salah satunya. Nah, penasaran kan?
Makanya jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Gua Joe, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Fuh.